Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Siapa kamu? Oke, masih semangat ya walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19 yang memaksakan kita untuk masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas salah satu materi pada mata pelajaran administrasi umum, yaitu tentang konsep dasar administrasi. Sebelum kita masuk ke materi pokok, informasi mengenai kompetensi dasar. Pada kurikulum 2013, seperti yang kita ketahui bahwa untuk kompetensi dasar ini ada dua. Yang pertama untuk KD pengetahuan, yakni KD 3.1, memahami administrasi. Lalu ada kompetensi dasar 4.1 yang merupakan kompetensi keterampilan mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Adapun tujuan dari pembelajaran pada bab pertama ini diantaranya yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat mendeskripsikan pengertian administrasi dengan santun. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan unsur-unsur administrasi dengan santun. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menguraikan ciri-ciri administrasi dengan santun. Yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan fungsi administrasi dengan santun. Dan yang terakhir, disediakan macam-macam contoh kasus administrasi. Peserta didik diharapkan dapat melakukan pengelompokan jenis-jenis administrasi berdasarkan contoh dengan penuh rasa percaya diri. Nah, itu untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Next. Ini adalah peta konsep, jadi ini rangkuman materi atau materi yang nanti akan kita bahas, mulai dari pengertian administrasi, unsur-unsur administrasi, ciri-ciri administrasi, fungsi administrasi, jenis-jenis administrasi yang akan terbagi ke dalam beberapa sub bagian materi. Pengertian administrasi dalam arti sempit, bagaimana pengertian administrasi dalam arti luas, fungsi administrasi rutin, fungsi administrasi teknis, fungsi analisis, interpersonal, dan fungsi manajerial. Dan untuk jenis-jenis administrasi akan kita fokuskan kepada administrasi publik, administrasi lingkungan hidup, administrasi niaga, administrasi pembangunan, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, dan yang terakhir administrasi pendidikan. Lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi pokok mengenai definisi administrasi, mari kita lihat sama-sama mengenai perkembangan administrasi. Jadi sebetulnya ilmu administrasi itu sudah ada sejak zaman dahulu kala ya. Nah, ini kita lihat. Administrasi itu dikenal
administrasi sebagai seni, ada administrasi sebagai ilmu. Administrasi sebagai seni pada zaman Mesopotamia telah ada perdagangan dan pemerintahan, atau biasa kita kenal dengan zaman prasejarah. Adapun Tiongkok juga waktu itu telah menerapkan administrasi kepegawaian. Selain itu, revolusi industri di Inggris dengan ditandai dibuatnya mesin uap oleh James Watt ini berakibat luas dalam bidang administrasi dan manajemen. Yang terakhir, dengan lahirnya prinsip administrasi yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Ini di zaman sudah modern ya. Nah, untuk administrasi sebagai ilmu, mengapa administrasi itu dikatakan sebagai ilmu? Ya karena administrasi itu termasuk dalam kelompok ilmu sosial yang di dalamnya ada prinsip-prinsip, teori, rumus-rumus, dalil-dalil yang ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia. Jadi untuk referensi, untuk pegangan, untuk acuan bagaimana manusia menjalani kehidupannya khususnya untuk bidang pekerjaan. Nah itu ya. Nah sekarang next slide berikutnya. Coba kalian lihat dari slide tersebut. Ada gambar apa aja? Yang pasti di sana terdapat beberapa picture yang menggambarkan pekerjaan di masing-masing bidang ya. Ada yang di bidang perbankan itu Mandiri Syariah, seorang teller yang sedang melayani nasabah, ada di bidang otomotif seorang mekanik Honda yang sedang melakukan servis motor, ada pula orang yang sedang menelpon, terus di rumah sakit di poliklinik THT itu ada sekelompok orang yang sedang melakukan antrian menunggu giliran untuk dipanggil, ada pula yang menghitung uang, terus pengarsipan, penyimpanan berkas, dan yang terakhir pengetikan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang terlintas dalam pikiran Anda saat mendengar kata administrasi? Ayo coba. Ada yang tahu? Baik, ayo kita coba lihat ke slide berikutnya. Kita akan jawab pertanyaan apa sih itu administrasi? Sebelum ke definisi secara utuh, kita coba lihat dulu definisi administrasi atau asal kata administrasi menurut bahasa Latin dan bahasa Inggris ya. Nah, menurut bahasa Latin, administrasi ini asal katanya ad, intensif, dan yang suku kata keduanya ministrare, yang artinya melayani, membantu, atau memenuhi. Itu menurut bahasa Latin. Kita lihat yang berdasarkan bahasa Inggris. Administrasi itu asal katanya administration, yaitu kegiatan kantor dan tata usaha. Ya, sampai sini mungkin udah ada gambaran ya tentang administrasi. Apa itu administrasi? Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih tentang definisi administrasi. Seperti yang telah di slide sebelumnya kita bahas, bahwa administrasi itu menurut bahasa ada dua ya. Menurut bahasa Latin, ad administrate,
dan menurut bahasa Inggris administration, yang masing-masing tentunya memiliki arti yang berbeda. Oke, kita lihat secara istilah. Kalau tadi secara bahasa, secara istilah pengertian administrasi ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, dalam arti luas, administrasi dalam arti luas ini didefinisikan sebagai suatu proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien untuk mencapai tujuan. Pengertian administrasi dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan ketetausahaan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, dan pengarsipan. Nah, itu definisi administrasi secara bahasa dan secara istilah. Nah, dari definisi-definisi ini, coba mari kita simpulkan, apa sih administrasi itu? Jadi, bisa kita simpulkan bahwa administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Tentunya segala kegiatan pasti ada tujuannya kan? Pasti ada goal achievement, ada sesuatu yang dituju. Apalagi ini berhubungan dengan perusahaan. Nah, jadi itu sampai sini sudah bisa dipahami apa itu definisi administrasi. Nah, setelah tadi kita bahas definisi, kita masuk ke unsur-unsur administrasi. Ini ada 8. Yang pertama, pengorganisasian. Ini berhubungan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya dalam kegiatan pekerjaan. Yang kedua, ada manajemen, berhubungan dengan pengelolaan sumber daya perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada tata hubungan, berhubungan dengan proses interaksi dalam penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Yang keempat, ada kepegawaian, mengelola tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kelima, keuangan, tentunya ini berhubungan dengan anggaran. Kalau di tempat pekerjaan, ini berhubungan dengan pengelolaan segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Yang keenam, perbekalan, proses mengadakan, mengatur, memelihara peralatan dan perlengkapan dalam usaha kerjasama. Jadi dalam unsur yang keenam ini berbicara tentang peralatan dan perlengkapan yang tentunya nanti akan menunjang lancarnya suatu kegiatan di kantor atau di perusahaan. Yang ketujuh, ada tata usaha. Proses menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Jadi tata usaha itu mulai dari pengumpulan berkas, pencatatan, pengolahan data, menggandakan, bisa difotokopi, bisa di scan, bisa di print out, lalu dikirim kepada pihak yang membutuhkan informasi dan disimpan sebagai arsip bila mana suatu saat nanti diperlukan. Selanjutnya yang terakhir, perwakilan. Proses menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Jadi ini lebih ke interaksional, baik itu pihak perusahaan dalam pihak perusahaan sendiri internal ataupun dengan pihak luar, dengan pihak eksternal, berarti masyarakat sekitar ataupun rekan-rekan bisnis, rekan kerja. Itu unsur-unsur. Kita lanjut ke administrasi. Yang pertama, ciri dari administrasi itu adalah dilakukan oleh sekelompok orang.
Nah, mengapa suatu administrasi harus dilakukan oleh sekelompok orang? Tentunya pekerjaan administrasi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Jadi perlu adanya yang membantu, perlu adanya pihak yang mungkin terlibat untuk kelancaran kegiatan, dan itu memang sudah seharusnya ada pada satu perusahaan. Karena tanpa adanya kerjasama, tentunya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tidak akan tercapai, jadi sia-sia saja. Nah, ini berhubungan yang ciri yang kedua, kerjasama. Jadi setelah tadi dilakukan sekelompok orang, tidak cukup hanya dengan sekelompok orang, tapi tanpa adanya saling membantu antara satu orang dengan orang lain. Misalkan bidang kepegawaian dengan bidang keuangan, tentunya keduanya ada interaksi, ada korelasi, ada hubungan, ada saatnya mereka untuk bekerja sama untuk suatu kegiatan atau mengerjakan suatu tugas yang nantinya mungkin akan berdampak kepada penyelesaian tugas itu sendiri. Ciri yang ketiga, adanya pembagian tugas. Nah, bisa kita bayangkan seandainya dalam suatu perusahaan itu mulai dari tugas cleaning service, tugas keamanan, tugas pengetikan atau staf administrasi, sekretaris, bendahara, manajer itu dilakukan oleh satu orang. Apa yang akan terjadi apabila multitask, terjadinya pekerjaan ganda? Tentunya pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak akan berjalan optimal. Nah, oleh karena itulah ini harus ada pembagian tugas, tentunya dengan bidang dan sesuai dengan kompetensi masing-masing orang ya, supaya nanti pekerjaannya bisa optimal dilaksanakan. Ciri yang keempat, ada bahwa dalam administrasi itu mempunyai kegiatan yang sistematis, jadi prosedural, sistematis. Seperti tadi contohnya, dari mulai pengumpulan, pengetikan atau pencatatan, pengolahan data, penggandaan, pengiriman, sampai pada tahap akhir adalah pengarsipan, dan itu sistematis tentunya kegiatannya, mulai dari pengumpulan sampai ke penyimpanan, baik itu secara arsip digital ataupun secara bukti fisik, print out. Yang terakhir, ciri dari administrasi ini adalah tentunya memiliki tujuan atau goal achievement, ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, seandainya kelima ciri administrasi ini betul-betul diperhatikan oleh para pemangku kebijakan atau pada perusahaan, pimpinan perusahaan, tentunya sudah bisa dibayangkan nanti pelaksanaan kegiatan pekerjaan akan berjalan dengan lancar, dengan optimal. Oke, selanjutnya ini tentang kegiatan administrasi. Coba kita lihat bahwa dalam administrasi itu kegiatannya ya kurang lebih ada 7 kegiatan yang sistematis, mulai dari penghimpunan atau penerimaan data mentah atau data awal, pencatatan, penghimpunan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, sampai kepada penyimpanan atau pengarsipan. Nah, dari ketujuh kegiatan ini dikelompokkan atau dispesifikasi lagi menjadi 3 kegiatan yang terbagi ke dalam korespondensi, ekspedisi, dan pengarsipan. Nah, berbicara korespondensi ini tentunya nanti berhubungan dengan surat menyurat. Nanti surat menyurat, baik itu apakah surat yang kita terima atau perusahaan terima, apakah surat yang perusahaan kirimkan kepada pihak lain, itu menyangkut korespondensi. Adapun ekspedisi ini pencatatan informasi yang dikirim dan diterima. Jadi setiap dokumen, baik itu surat ataupun berkas, ketika ada berkas masuk atau berkas keluar itu harus dicatat. Biasanya itu dicatat dalam buku ekspedisi supaya memudahkan jika suatu saat nanti ada pihak yang membutuhkan
informasi atau berkas yang pernah dulu pernah kita terima atau berkas yang pernah kita kirimkan kepada pihak lain, itu fungsinya dilihat dari buku ekspedisi, pencatatan informasi tentang berkas yang dikirim dan diterima. Yang ketiga, pengarsipan. Nah, ini tahap akhir dalam kegiatan administrasi. Jadi segala sesuatu, baik itu berkas, dokumen, surat ataupun sheet lain yang berharga tentunya, itu harus ada proses pengarsipan, menyimpan atau mendokumentasikan berkas, karena ini akan berguna jika berkas tersebut suatu saat diperlukan kembali. Jadi memudahkan nanti untuk dicari kembali, dilihat-lihat lagi di lemari arsip, dilihat-lihat lagi di nomor arsipnya ada yang nomor berapa, nanti tinggal ambil. Jadi memudahkan pihak-pihak yang bertugas untuk mengelola arsip dalam proses pencarian berkas jika suatu saat diperlukan. Bagaimana? Masih bisa mengikuti? Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu tentang fungsi administrasi. Yang pertama, dalam administrasi ada fungsi rutin. Fungsi rutin ini berarti dari asal kata juga rutin, berarti pasti selalu ada atau harus dilaksanakan. Contohnya ini, arsip nih. Ini ada salah satu contoh seseorang karyawan yang sedang melakukan pencarian di gudang arsip. Dan ini fungsi rutin dari administrasi, salah satu contohnya adalah dalam hal pengarsipan. Selain pencatatan, pengolahan data tentunya yang tiap hari pasti terlaksana atau dilakukan. Penggandaan, misalkan di suatu perusahaan ada yang memfotokopi berkas surat ataupun dokumen, sampai pada akhirnya ini di gambar ini adalah contoh dari fungsi rutin dalam hal penyimpanan atau pengarsipan. Fungsi yang kedua adalah fungsi teknis. Nah, berbicara fungsi teknis, ini berhubungan dengan teknis itu kan bagaimana seseorang karyawan bisa mengoperasikan segala peralatan ataupun perlengkapan yang menunjang untuk jalannya proses pekerjaan. Contohnya, ini ada laptop. Bagaimana seorang karyawan bisa mengelola data, mengetikkan data melalui laptop atau mengakses data dengan melalui aplikasi di laptop, notebook ataupun di komputer. Dan ini gambar yang kedua. Bagaimana seorang karyawan ketika suatu waktu disuruh oleh pimpinan untuk melakukan fotokopi atau menggandakan berkas. Jadi harus bisa mengoperasikan alat yang ada di perusahaan. Biasanya kalau nggak mesin fotokopi, ya printer, itu kan scanner, itu kan harus bisa. Setiap karyawan pada suatu perusahaan harus bisa mengoperasikan apapun itu yang bisa menunjang jalannya pekerjaan. Yang ketiga, fungsi analisis. Nah, fungsi analisis ini berhubungan dengan kebijakan biasanya. Jadi suatu waktu ini fungsi analisis berhubungan dengan rapat-rapat atau meeting gitu, tentang pembahasan suatu hal yang harus dibicarakan atau yang harus didiskusikan. Jadi bisa menganalisis kalau perusahaan bisnis misalkan, menganalisis sejauh mana produk itu terjual di pasaran. Kalau misalkan sekolahan, menganalisis bagaimana cara sekolah untuk memperoleh siswa baru. Nah, itu juga kan fungsi analisis. Yang keempat, ada fungsi manajerial. Ini berhubungan dengan manajemen, pengelolaan. Nah, kalau manajerial ini sifatnya umum, jadi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pada karyawan untuk bekerja dengan baik, sampai pada akhirnya ke tahap controlling atau pengevaluasian. Itu di fungsi manajerial. Yang terakhir ada fungsi interpersonal.
Nah, fungsi interpersonal ini lebih ke interaksi antara baik itu karyawan dengan karyawan ataupun karyawan dengan atasan ataupun sebaliknya, atasan dengan bawahan. Nah, selain itu di fungsi interpersonal ini juga biasanya dipakai untuk pada saat rekrutmen. Jadi bagaimana perusahaan mengenal calon karyawan barunya mau seperti apa nanti untuk misalkan bisa diseleksi atau melakukan sejumlah tes misalkan. Nah, ini juga fungsi interpersonal. Mungkin ini materi terakhir untuk bab pertama ini, yaitu jenis-jenis administrasi. Ada yang sudah baca modul administrasi yang sudah di-share di grup BDR ya. Jadi coba kalian baca di sana bahwa ada sekitar 7 jenis administrasi yang umum ditemukan pada suatu perusahaan atau pada suatu negara. Yang pertama, ada administrasi publik. Nah, ini orang menyebutnya bisa administrasi publik, bisa juga disebut sebagai administrasi negara, government. Nah, ini berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua, administrasi pembangunan, berfokus pada implementasi rencana pemerintah dalam meningkatkan potensi suatu wilayah dan masyarakatnya untuk memicu laju pertumbuhan di wilayah yang belum berkembang. Nah, ini salah satu contohnya adalah misalkan pemerintah mengadakan program pembangunan misalkan jalan tol atau pembangunan suatu kawasan bisnis usaha yang diperuntukkan untuk para investor ataupun para pencari kerja untuk bisa memicu laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah supaya nanti bisa berkembang. Itu juga salah satu contoh kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan. Yang ketiga, administrasi lingkungan. Ini berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan dengan tidak merusak lingkungan sekitar. Nah, jadi selain berhubungan dengan tadi yang pembangunan, ini juga administrasi lingkungan ini berbicara tentang gimana sih caranya selain manusia itu atau para pegawai bekerja, tapi dengan tetap tidak mengesampingkan lingkungan di sekitarnya. Karena biasanya kan suka ada tuh kalau ada yang suatu pembangunan proyek bekas limbah-limbahnya itu dibuang kemana aja gitu. Ataupun nanti jadi mencemari lingkungan, air, sungai, itu kan biasanya ada salah satu contoh kasus seperti itu. Nah, jadi di administrasi lingkungan ini lebih berbicara tentang kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan, tapi dengan tidak merusak lingkungan. Yang keempat, administrasi niaga, kegiatan dalam bisnis perdagangan atau perniagaan. Biasanya ini berhubungan dengan bisnis ya, perdagangan, misalkan kerjasama dalam bidang bisnis apa, misalnya properti atau dalam bisnis kuliner misalnya. Jadi ini berbicara tentang segala hal berhubungan dengan bisnis perdagangan. Yang kelima, berikutnya ada administrasi kependudukan, yakni berhubungan dengan kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Ini contohnya bisa kita lihat di dalam masyarakat kita. Misalkan ketika seseorang warga yang ingin membuat KTP baru, ada seorang warga yang ingin membuat akte kelahiran untuk anaknya, ada warga yang ingin membuat kartu keluarga, itu berhubungan dengan administrasi kependudukan, dan ini berhubungan dengan dokumen-dokumen nantinya ya. Dan bukti dari dokumen fisiknya itu adalah KTP, KK, akte, itu biasanya ada bukti fisiknya dari Dinas Pencatatan Sipil setempat. Yang keenam, ada administrasi keuangan.
yaitu pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan. Ini administrasi keuangan ini ya segala sesuatu pengelolaan keuangan, baik itu keperluan untuk membeli peralatan kalau perusahaan, pembelian mesin produksi, untuk penggajian karyawan misalkan, atau untuk pemberian tunjangan, insentif, bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan utang piutang itu berhubungan dengan administrasi keuangan. Yang terakhir ada administrasi pendidikan, sebuah proses kerjasama dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi administrasi pendidikan ini berbicara tentang segala sesuatu peralatan atau perlengkapan yang mendukung untuk terlaksananya suatu pembelajaran sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan kurikulum. Nah, itu untuk jenis-jenis administrasi telah kita bahas sama-sama. Tahap evaluasi, tahap akhir. Mengapa kita perlu evaluasi? Tentunya ini untuk mengukur sejauh mana kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan. Dan ini hanya untuk informasi saja karena sebelumnya sudah di-share di grup modul administrasi umum halaman 8 sampai 10 ya. Jadi nanti di sana ada pelatihan-pelatihan uji kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, itu ada pilihan ganda, ada juga yang berhubungan dengan keterampilan, nanti ada esai dan tugas praktik. Nah, coba kalian pahami, coba kalian kerjakan apa yang ada di modul tersebut. Nanti kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, bisa kita sharing di grup WhatsApp ataupun melalui nomor telepon nomor handphone atau nomor WA yang telah kita sepakati bersama. Nah, ini untuk latihan evaluasi materi, jadi tolong perhatikan modul administrasi umum halaman 8 sampai 10. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama ya. Bab pertama juga di materi konsep dasar administrasi. Jadi sampai jumpa nanti pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.